Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Saleh Amada dengan NIM G201230112. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video ini saya akan membahas sebuah program yang mengimplementasikan 5 algoritma dasar dalam pemrograman menggunakan bahasa C++. Program ini saya buat untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman komputer dari Bapak Abdul Mahathir SSI MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan setiap baris kode yang saya tulis sehingga kita dapat memahami bagaimana cara kerja dari masing-masing algoritma tersebut. Adapun 5 algoritma yang saya implementasikan dalam program ini adalah: pertama, bubble sort, yaitu algoritma pengurutan yang memeriksa dan menukar elemen-elemen yang bersebelahan jika elemen tersebut tidak berurutan. Kedua, linear search, yaitu algoritma pencarian yang memeriksa setiap elemen secara berurutan sampai menemukan elemen yang dicari. Yang ketiga, binary search, yaitu algoritma pencarian yang lebih efisien untuk array yang terurut. Algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian dan mempersempit pencarian. Keempat, Fibonacci, yaitu algoritma untuk menghitung deret Fibonacci yang mana setiap angka dalam deret merupakan jumlah dari 2 angka sebelumnya. Dan yang terakhir, faktorial, yaitu algoritma untuk menghitung faktorial dari suatu angka menggunakan pendekatan rekursif. Jadi di setiap algoritma ini saya akan mendefinisikan fungsi masing-masing agar kode menjadi lebih modular dan mudah dipahami. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan, kalian dapat lebih mudah memahami bagaimana cara kerja dari masing-masing algoritma serta cara mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman C++. Baik, saya akan menjelaskan setiap baris kode dari program ini. Dari penjelasan ini saya akan memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami setiap bagian dari kode. Bagian 1 atau bagian utama dalam program ini disebut header dan namespace, di mana bagian terdapat 3 kode, yaitu kode pertama include stream. Kode ini digunakan memasukkan pustaka untuk operasi input dan output di program, seperti cin sebagai input dari penggunaan dan chot untuk menampilkan output ke layar. Dan jika kita tidak menulis kode ini, maka program akan menghasilkan error. Terus untuk kode kedua, include vector. Include vector ini mengimpor pustaka untuk menggunakan tipe data vektor yang memungkinkan kita membuat array dinamis yang ukurannya dapat berubah. Terus kode ketiga, using namespace std, kode yang menggunakan namespace standar atau std agar kita bisa mengakses elemen-elemen seperti cin, caut, vektor tanpa perlu menulis std di depannya. Setelah saya menjelaskan bagian header dan namespace, saya akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu bagian algoritmanya. Bagian algoritma ini terdapat 5 algoritma. Yang pertama itu algoritma bubble sort, di mana bubble sort ini berfungsi untuk mengurutkan elemen dalam sebuah array menggunakan algoritma bubble sort. Dalam bubble sort ini terdapat beberapa kode. Pertama yaitu ini. Kode ini merupakan parameter yang menerima referensi ke array dinamis dalam kurung vektor yang akan diurutkan. Terus kode yang ini menyimpan jumlah elemen dalam array atau R ke variabel sys atau ukuran. Terus kode yang ini merupakan kode loop pertama. Loop ini mengatur iterasi sebanyak sys min 1. Sys min 1 kali karena setelah beberapa iterasi array sudah dalam keadaan terurut. Terus yang ini merupakan loop kedua. Loop kedua membandingkan elemen bersebelahan. Semakin banyak iterasi dari loop pertama, semakin sedikit elemen yang perlu dibandingkan. Terus yang bagian kode ini dengan ini, jika elemen posisi J ini lebih besar dari elemen posisi J plus 1, maka kedua elemen ini ditukar posisinya. Maka kedua ini elemen yang J ini sama J plus 1 ini, misalnya ini J ini lebih besar dari elemen J plus 1, maka kedua elemen ini ditukar posisinya. Oke, kita akan lanjut ke algoritma kedua, yaitu linear search. Fungsi ini digunakan untuk mencari elemen dalam array dengan menggunakan pencarian linear. Dalam linear search ini terdapat beberapa kode. Ya, kode yang pertama itu kode ini. Kode vektor convector in NR in target. Ini merupakan
kode array yang akan dicari. Terus kode yang ini. Kode yang ini merupakan loop yang memeriksa setiap elemen array satu per satu. Terus kode yang ini, jika elemen yang sedang diperiksa R dalam kurung I sama dengan elemen yang dicari target, maka kembalikan indeksinya. Terus kode yang ini, kode return min1 sebagai kode return min plus. Jika elemen tidak ditemukan dalam array, kembalikan nilai min plus sebagai indikasi bahwa pencarian gagal. Jadi terus kita akan masuk ke algoritma ketiga, yaitu binary search atau binary search atau fungsi binary search. Fungsi ini digunakan untuk mencari elemen dalam array yang sudah terurut menggunakan pencarian biner. Dalam algoritma binary search ini terdapat beberapa kode. Kode pertama yaitu in left sama dengan 0 dengan array size min1. Ini merupakan penentuan batas kiri. Kalau yang ini adalah penentuan batas kiri dan kanan untuk pencarian. Terus kalau yang kode yang ini untuk menentukan posisi tengah array. Terus untuk yang ini jika elemen tengah lebih kecil dari target, artinya target harus berbeda di bagian kanan array sehingga kita perbarui nilai left-nya. Ini nilai left. Ini bisa diperbarui. Terus ini terus kode yang ini jika elemen tengah lebih besar dari target, artinya target harus berada di bagian kiri array sehingga kita perbarui nilai rig-nya. Terus kalau ini return min1 ini, jika pencarian tidak berhasil, kembalikan min1. Terus kita akan melanjutkan ke algoritma Fibonacci atau fungsi Fibonacci. Fungsi ini digunakan untuk mencetak deret Fibonacci hingga n elemen. Dalam algoritma Fibonacci ini terdapat beberapa kode. Kode pertama yaitu in A sama dengan 0, B sama dengan 1, C. Kalau untuk variabel A dan B ini merupakan dua elemen pertama deret Fibonacci. Sedangkan untuk variabel C untuk menyimpan nilai elemen berikutnya. Terus yang kode kedua if ini sampai return. Ini adalah kode jika n kurang dari atau sama dengan 0, maka tidak ada yang dicetak. Terus kode yang ini, kode code yang ini mencetak dua elemen pertama deret Fibonacci. Terus untuk for yang ini, kode for yang ini dimulai dari elemen ke min3. Ini kode for. Kode for ini dimulai dari elemen ketiga. Hitung dan cetak elemen Fibonacci berikutnya. Terus kalau yang ini, kode yang ini adalah elemen berikutnya. Jadi elemen berikutnya itu adalah penjumlahan dua elemen terakhir A dan B. Nah, setelahnya itu perbarui nilai A dan B untuk iterasi berikutnya. Terus yang terakhir ini, kode yang ini, yaitu mencetak baris baru setelah selesai mencetak deret Fibonacci. Oke, kita akan melanjutkan algoritma faktorial atau fungsi faktorial. Fungsi ini digunakan untuk menghitung faktorial dari angka n. Dalam algoritma ini terdapat beberapa kode. Kode if ini yaitu faktorial dari 0 atau 1 atau dari ini. Kode ini adalah faktorial dari 0 atau 1, yang dimana 0 atau 1 itu adalah 1. Terus kode yang ini, jika n-nya adalah 0 atau 1, kembalikan ke 1. Terus kode yang ini, fungsi ini memanggil dirinya sendiri atau dalam kurung rekursi untuk menghitung faktorial dari n kurang 1 kemudian mengalihkan dengan n. Ini n kurang 1 kemudian mengalihkan dengan n. Setelah kita membahas 5 algoritma tersebut, terus kita akan lanjut ke fungsi mainnya. Fungsi ini
berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menampilkan pilihan untuk menjalankan salah satu dari beberapa program serta meminta input dari pengguna. Dalam fungsi main ini terdapat beberapa kode. Kode yang ini merupakan variabel untuk menyimpan pilihan pengguna elemen yang dicari dan jumlah elemen untuk deret Fibonacci atau faktorial. Setelah itu kita masuk ke kode menu pilihan. Dalam kode menu pilihan ini, program mencetak menu dengan opsi yang bisa dipilih oleh kita. Bisa dipilih oleh kita ini. Untuk loop pertama itu, loop pertama. Ini menjalankan program sesuai dengan pilihan. Terus untuk program yang ini berdasarkan pilihan yang kita masukkan. Program ini akan memanggil fungsi yang sesuai bubble sort, linear sort, sesuai algoritma bubble sort, linear sort, binary search, Fibonacci, dan faktorial. Jika pilihan tidak valid, Terus, jika pilihan tidak valid, program akan meminta input lagi. Jika misalnya program ini tidak valid, maka program akan meminta input lagi. Baik, setelah itu kita akan menjalankan program ini. Yang menjalankannya itu dengan cara kita run. Run. Setelah kita run, kita akan diminta untuk memilih salah satu dari pilihan yang ada di menu. Yang tersedia, yaitu 1 sampai 6. Misalnya, kita mau nomor 1. Ini akan meminta kita program akan meminta ukuran array meminta ukuran array dan elemen array. Contohnya begini. Ini kan, misalnya masukkan ukuran array-nya 2. Terus masukkan elemen-elemen array-nya 3 dan 4. Bentar. Jadi muncullah array-nya muncullah hasilnya ini. Terima kasih telah menonton video ini. Alhamdulillah, saya telah selesai membahas kelima algoritma yang saya implementasikannya dalam program C++. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan algoritma serta bagaimana cara mendefinisikannya dan mengimplementasikannya dalam C++. Saya berharap tugas ini dapat memenuhi harapan dan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.